Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalian penggemar dari sastra pesona, saat ini saya sedang menghadirkan kepada Anda sebuah cerpen giliran berbahasa Indonesia. Kalau waktu yang lalu basa Jawa, nek saiki sekarang berbahasa Indonesia. Mudah-mudahan tiap perubahan dari bahasa Jawa ke sastra Indonesia dan sebaliknya sastra Indonesia ke sastra Jawa tidak menjadikan Anda itu merasa bosan sehingga meninggalkan channel ini. Dengan Anda bergabung dengan channel ini berarti memberikan sesuatu. Anda memberikan sesuatu kepada saya untuk bersemangat dan berkembang. Adapun cerpen kali ini saya beri judul Daun Kelor dan Pisang Emas. Sebagai seorang ibu rumah tangga, istriku termasuk orang yang kupikir terlalu sibuk. Selain sudah repot dengan urusan rumah, dia masih harus kerja di luar untuk melayani langganan. Istriku memang mempunyai profesi tambahan sebagai pemijat keliling. Dia memang tidak berpraktik di rumah, namun putar-putar dari rumah satu ke rumah yang lain dalam satu desa atau tempat yang berbeda. Bukan satu kecamatan saja, bahkan sering juga keluar kabupaten tempat tinggal kami. Berangkat pagi, setelah masak, kembali ke rumah kadang hingga larut malam. Menerobos gelapnya suasana serta gelontaran air dan badai ketika musim penghujan. Basah kuyup sekujur tubuh, walau sudah menggunakan mantel, walau sudah memakai mantel, adalah bukan sesuatu yang 1-2 kali. Terlalu sering. Pilek, batuk karena cuaca serta ketularan pasiennya adalah hal yang sudah biasa. Jaga diri, jangan kerja terlalu larut, Bu. Jangan terlalu malam. Kata-kata yang sering kuucapkan bila istriku berangkat kerja. Beres, Kang. Selalu demikian jawabnya. Dengan realita tetap kembali ke rumah sudah jam 11 malam. Saat aku protes masalah ini, dia selalu memberikan alasan begini. Kasihan pasien, Kang. Bila harus menunggu besok, keburu deritanya semakin parah. Menolong orang boleh-boleh saja, tapi kalau diri sendiri celaka, seharusnya dihindari, kan? Ujarku. Betul, namun naluriku tak segampang itu, Kang. Sambungnya dengan wajah tegang. Hentikan saja pekerjaanmu, Bu, bila kamu tetap ngotot seperti itu. Sambungku lagi. Bagiku tanpa istriku bekerja, ekonomi kami sudah cukup kalau untuk hidup sederhana saja. Kalau hidup sederhana saja, ibarat orang bernapas, pensiunan tiap bulanku masih lumayan longgar untuk bisa menghirup udara segar dengan normal. Gak mungkin lah, Kang. Kerja sebagai dukun pijat bukan kehendakku pribadi. Kakang paham maksudnya, kan? Protes istriku lagi. Ya, aku mengerti, Bu. Namun jangan sampai alasan mengeterapkan ilmu warisan luhur hingga tak hormat suami dan akhirnya kena musibah lantaran tingkah pola sendiri. Aku tetap tak mau mundur dengan rasa benarku. Istriku diam saja. Ku sadari selama ini bahwa ilmu yang dimiliki istriku adalah buah dari warisan leluhur yang sudah lebih dahulu pergi ke alam baka. Para eyang buyutnya dulu terkenal sebagai dukun pijat yang luar biasa pada masanya.
Ilmu yang mereka punya ternyata tidak lenyap bersama lumatnya tubuh kasar seseorang dalam alam kubur. Ilmu itu masih bisa bicara dengan menitis pada sebagian anak turunnya. Ini sudah terbukti. Boleh percaya, boleh menyangkal. Keseharian istriku tetap melaju dengan pekerjaan yang percampuran antara fisik dan non-fisik. Pulang larut malam dan sering juga diminta langganannya untuk menangani sesuatu yang tak masuk akal. Nyatanya dia juga mampu mengatasi. Lalu masuk golongan indigo kah istriku ini? Aku kurang paham. Mungkin ya, mungkin tidak. Berulang kali istriku melirik keberadaan makhluk gaib yang berada di suatu tempat. Dia bisa melihat dengan mata batinnya. Dalam gedung tua itu ada penunggunya, Kang. Seorang wanita tua yang barangkali roh dari pemilik lama rumah itu, kata istriku pada suatu ketika manakala kami melewati sebuah jembatan. Sebelah jembatan di arah selatan berdiri sebuah rumah kumuh, tua dan tak terawat. Menurut istriku, berkali-kali rumah itu dikontrak banyak orang, tetapi selalu tak kerasan menempatinya. Orang itu selalu pergi, walau masih beberapa waktu menempati. Senin malam kemarin, saat pulang dari memijat, sementara di arah luar terdengar bunyi geledek bersautan, istriku berujar begini, ngomong samaku, sama saya seperti ini. Kang, mereka tadi siang bilang kepadaku tentang penyakit yang dideritanya. Mirna adalah nama kemenakan, anak perempuan dari Kang Kadi, kakak nomor 3 dari Suranti, istriku. Telah lama dia menderita berbagai macam penyakit. Penyakit yang gagal pergi walau dengan pertolongan ahli medis yang tangguh. Uang yang dihabiskan untuk itu juga tidak sedikit. Terus, bilang apa dia padamu? Tanyaku menanggapi. Ada seorang dokter merangkap dukun minta padanya untuk minum gudukan daun kelor serta makan pisang emas, Kang. Imbuh istriku menirukan apa yang diceritakan Mirna. Terus, apa hubungan dengan penyakit Mirna? Ya, susu, Kang. Loh, maksudmu gimana? Mirna itu menanam banyak susuk dalam tubuhnya. Maklum, Kang, Mirna kan wanita. Yah, wanita usahawu sendirilah, Kang. Sampai nuruh dewi toh, katanya dalam bahasa Jawa. Aku mengerti makna yang terkandung dari penuturan Ibu Rosiadi ini. Mirna memang wanita jarang, penggoda istri orang dengan mengeruk uang dari laki-laki yang menjadi target binanya. Hingga saat ini pun Mirna masih menjadi wanita simpanan dari pria tersebut. Setelah sebelumnya juga pindah dari satu laki-laki ke pria yang berbeda. Untuk menarik cinta banyak pria, Mirna harus menanam susuk emas pada bagian tubuh tertentu. Dalam irama perjalanan waktu, ternyata susuk-susuk tadi akhirnya malah masuk ke organ tertentu, mengganggu peredaran darah dan berujung pada penyakit cukup kronis. Sampai waktu sekarang, aku masih terus mengkonsumsi daun kelor serta mencari pisang emas, bule, kata istriku menirukan perkataan keponakannya yang pernah hampir meninggal dunia karena hantaman penyakitnya.
Kini semua harta teramat banyak tempo hari sudah ludes buat membiayai lenyapnya penyakit kronis yang menggerogoti tubuh rapuhnya. Memang satu persatu susuk yang masuk dalam tubuhnya mulai rontok, luruh ke bumi melalui pori-pori kulit keriputnya. Kejadian fenomenal bertaburan misteri yang semoga membuka pintu hati Mirna untuk bertaubat. Sekian pembacaan cerpen ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya dari cerita yang berdasarkan kisah sebenarnya ini. Sekali lagi mohon maaf kalau saya membacakan banyak yang harus terulang, banyak yang harus dibulan-baleni karena lidah orang yang cukup berumur. Sekali lagi ngapunten, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah paring barokah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Suwun.